Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, pada malam hari ini Ibu sengaja membuat video untuk materi kuliah kalian yang terkait dengan manajemen lembaga keuangan syariah. Sebelum materi yang secara khusus terkait dengan lembaga keuangan syariah, Ibu ingin memberikan pemahaman kepada kalian beberapa lembaga-lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional yang ada di Indonesia. Kalau kemarin Ibu membahas tentang bank umum, sejarah bank umum, kemudian nanti ada perbankan digital, kemudian BPR, leasing, itu apa saja, dan beroperasi tentang sejarah ataupun kelebihan dan kekurangan mereka, termasuk layanan mereka terhadap masyarakat yang ada di Indonesia itu seperti apa, agar kalian juga memahami. Nah, tentang perbankan digital untuk kali ini kita mungkin tidak asing lagi, kalian juga pernah mendengar ada yang disebut bank digital atau digital bank. Nah, untuk materi hari ini, untuk malam hari ini saya akan mengunggah satu video tetapi berisi dua materi, yaitu salah satunya perbankan digital di Indonesia, dan kemudian untuk berikutnya saya lanjutkan dengan bank perkreditan rakyat atau biasa disebut dengan BPR. Pengertian tentang bank digital adalah bank yang berbadan hukum Indonesia atau singkatan dari BHI, yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Bank digital dapat berupa bank baru atau bank lama yang bertransformasi ke sistem digital. Menurut OJK, layanan perbankan digital adalah kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Jadi nasabah tidak harus datang ke kantor, tetapi nasabah bisa bertransaksi melalui alat elektroniknya, baik dari rumah ataupun dari kantor, tidak seperti bank yang saat ini kalian ketahui, misalnya BRI, Bank Jatim, ataupun bank-bank yang ada di Kabupaten Lumajang ini misalnya ya. Kemudian defisit terkait dengan bank digital ini tertuang dalam OJK, Peraturan OJK nomor 12 POJK .03 tahun 2021. Perbedaan bank digital dan digital bank. Terkait dengan produk dan fasilitas, kalau bank digital bisa disebut sebagai suatu produk atau lembaga keuangan yang berdiri sendiri, memiliki nama, memiliki rekening tersendiri. Contohnya yaitu Bank Digital Jago, BTPN, Bank DBS, dan Bank Raya Argo. Ini transformasi dari BRI, Bank Raya Argo ini. Kemudian kalau digital bank, nah kebalikannya, digital bank adalah merupakan layanan digital yang diberikan oleh bank konvensional atau syariah sebagai fasilitas tambahan. Artinya hanya dapat digunakan oleh nasabah suatu bank. Kalau sekarang kalian memiliki phone banking, itu adalah digital banking, adalah fasilitas yang diberikan oleh bank yang panjenengan tabung, dana yang kalian tabung, Anda mendapatkan fasilitas yaitu berupa digital bank. Kemudian kantor fisik, kalau bank digital itu banknya online dan memiliki kantor yang terbatas karena seluruh operasionalnya dilakukan secara digital. Dan ini mungkin pegawainya juga tidak ngantor, ya berada di wilayah yang tertentu misalnya seperti itu.
Sedangkan digital banking yang merupakan fasilitas digital tambahan dari bank konvensional syariah memiliki banyak sekali kantor cabang, sehingga yang kalian ketahui mungkin di kantor-kantor yang lain itu dia karena merupakan bank digital banking atau kantor bank yang melayani secara langsung, meskipun di situ dia juga memberikan fasilitas berupa digital bank. Kemudian fitur pendukung. Kalau bank digital memiliki fitur lebih beragam. Nasabah bisa melakukan banyak hal dengan bank digital seperti mengelola keuangan, live chat. Live chat itu komunikasi seperti chattingan gitu. Bank itu juga memberikan fasilitas itu. Kemudian virtual assessment terkait dengan pendidikan, administrasi gitu, dia layani juga, dan kemudian masih banyak lagi. Semua itu bisa dilakukan dengan satu aplikasi saja. Kemudian untuk digital bank tidak hanya banyak aplikasi, tidak tidak banyak lah, artinya bahwa tidak sebanyak bank digital. Hanya mereka lebih pada transfer dan terima uang. Kemudian untuk keunggulannya dari bank digital ini memiliki kelebihan, keunggulan. Yang pertama, kehadiran bank ini membuat nasabah bisa mengakses layanan rekening online dengan sangat mudah dan praktis. Kemudian bank ini juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun selagi nasabah memiliki koneksi internet. Kemudian yang berikutnya, bank ini sangat menguntungkan terutama dalam mengakses jangkauan layanan. Yang terakhir, pihak perbankan dapat memberikan layanan secara online bahkan untuk tempat-tempat yang jauh dan terbatas sekalipun. Bahkan terbatas sekalipun. Artinya bahwa hampir seluruh wilayah bisa dijangkau asalkan memiliki koneksi internet. Tetapi dia memiliki kelemahan bank digital. Kelemahannya yang pertama, rentan terhadap pembobolan jika nasabahnya tidak begitu memahami cara menjaga keamanan rekening. Yang kedua, membuat nasabah cenderung boros. Nah, gitu ya. Jadi bank digital itu ada kelebihan dan bank digital terbaik yang ada di Indonesia yang lebih dikenal, yang sudah terkenal ini 6 dulu karena beberapa referensi ada yang 10, ada yang 3, tapi ini saya ambil yang tengah-tengah. Yang terbaik di Indonesia pertama Jenius. Jenius itu transformasi tahun 2016 dari BPPN. Kemudian Digibank. Digibank adalah DBS tanpa administrasi. Jadi di DBS ini adalah salah satu di bank digital. Kemudian Woke, KB Bukopin, transformasi dari Bukopin. TMRW, Aubu Singapura bebas biaya. OUB. Nah, ini juga perbankan yang biasanya dikenal perbankan, tapi dia memiliki bank digital berupa yang bernama TMRW. Kemudian Mission Bank itu adalah transformasi dari MNC Group yang dia juga memiliki televisi ya, kayak Indonesia itu loh, memiliki stasiun televisi MNC. Kemudian Bank Digital Aladin Syariah, dia berdiri tahun 2021, Bank Jago tahun 2021, kemudian Lin Bank, Bank KIB, Hana Indonesia. Ini ada 6 contoh yang ada di Indonesia yang dilakukan sebagai bank digital terbaik. Kemudian jika seseorang ingin mendirikan bank digital, nah ini bisa jadi pemahaman kalian ketika Anda memiliki keuangan yang cukup. Pada suatu saat tidak harus membuat kantor karena bank digital itu bisa diakses di mana saja. Kalau ingin mendirikan seseorang, maka persyaratan keuangan berupa finansialnya saja ini ya, belum peraturan terkait dengan administrasi, modal minimum 10 triliun.
10 triliun itu nolnya 10. 12 berarti 10 triliun 13 nolnya. 10 ditambah 0,12 berarti 1 dengan tambahan 0,13. Pada kasus akuisisi dari bukan kelompok bank seperti Bank Jago, Bank EA Bank, maka modal minimum cukup 3 triliun. Jika akuisisi dilakukan dalam satu kelompok bank seperti Bank Digital BCA, modal minimumnya cukup 1 triliun. Kemudian untuk OJK juga hanya mewajibkan bank memiliki satu kantor saja. Lumayan ya. Jadi karena kantor itu biaya operasional lumayan mahal. Kalau sewa gedung di kota-kota besar itu gambaran saya mungkin 100 juta per tahun ya. Karena saya pernah dengar itu ada sewa yang tidak begitu bagus, ada di perumahan yang perumahan itu pun aksesnya dari jalan agak jauh, itu pun hampir 50 juta, 35 juta. Artinya bahwa kalau kantor-kantor yang ingin lebih terkenal seperti BNI Tower misalnya itu misalnya itu bukan milik sendiri, mungkin satu tempat itu ya sekitar 300 sampai 500 juta per tahun gitu. Jadi kalau ini OJK menyarankan bank digital hanya memiliki kantor, itu sebuah apa ya, bagus lah karena meminimalkan biaya yang habis gitu ya. Karena kan uang sewa itu habis ya. Nah, setahun sudah habis ya untung atau tidak untung ya habis gitu. Seperti biaya listrik dan lain-lain. Kemudian selanjutnya perusahaan cukup memiliki skema model bisnis yang jelas, kemampuan teknologi informasi, mitigasi, serangan digital, sampai mengantisipasi jika ada serangan digital, sampai tata kelola perlindungan data pribadi nasabah. Nah, ini khusus untuk informasi tentang bank digital cukup ini saja. Makanya Ibu akan melanjutkan tentang materi hari ini yaitu terkait dengan BPR. Sebentar, mudah-mudahan Anda siap menunggu karena di sini Ibu akan menerangkan materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan bank pengkreditan rakyat atau dikenal dengan BPR. BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat merupakan salah satu materi yang akan Ibu sampaikan di sini. Kalian mengenal bank umum dan BPR. Seperti yang diketahui bahwa industri perbankan di Indonesia itu hanya mengenal 2 jenis bank, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan bank umum dan BPR. 1, mengacu pada Undang-Undang tentang Perbankan nomor 10 tahun 98. Jadi ketika tahun 98 itu kita mengenalnya itu bank umum dan BPR. Beda dengan saat ini ya. Saat itu tidak mengenal antara bank umum dan BPR, tapi ada beberapa perbedaannya. Sebentar kita lanjutkan aja. Di Undang-Undang tentang Perbankan nomor 1098 pasal 1 dijelaskan, dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR sama, sebuah kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau umum memberikan jasa dalam lalu lintas, kalau BPR tidak memberikan jasa lalu lintas. Kemudian BPR tetap memiliki fungsi utama untuk menjalankan intermediasi dan
perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, baik dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil, jadi UMKM biasanya, koordinasinya sama. Prakteknya kegiatan BPR memang tak seluas kegiatan bank umum karena hitohnya BPR memang ditujukan sebagai institusi keuangan mikro. Oleh karena itu BPR juga identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, menengah yang lokasinya tak jauh dari jangkauan BPR. Kemudian usaha yang dilakukan BPR adalah menghimpun dana dan menyalurkan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui speed efek atau kelebihan tambahan atau disebut dengan pendapatan. Itu yang konvensional, tetapi yang BPR biasanya hampir sama dengan koperasi syariah, yaitu bagi hasil, ujroh, margin, gitu ya. Kemudian BPR tidak diperkenankan satu, simpanan tidak boleh berupa giro, boleh, hanya berupa deposito boleh. Kemudian atau tabungan biasa. Kemudian BPR tidak boleh melakukan kegiatan usaha berupa valuta asing. Kemudian yang ketiga melakukan penyertaan modal dan prinsip prudent banking. Kemudian melakukan usaha perasuransian. Jadi banyak batasannya ya, karena menganggap bahwa BPR itu adalah lembaga keuangan mikro, usaha menengah ke bawah. Sedangkan usaha-usaha yang bisa dilakukan satu, pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito berjangka mentok atau tertingginya yaitu berupa deposito. Yang kedua memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip hati hasil ataupun bunga kalau yang konvensional. Kemudian yang berikutnya memberikan kredit dan yang terakhir, yang ketiga yaitu usaha yang bisa dilakukan oleh BPR yaitu over liquidity atau BPR juga memungkinkan menempatkan dana dalam bentuk sertifikat bank atau SBI, sertifikat Bank Indonesia berupa deposito berjangka serta deposito atau tabungan pada bank lain. Artinya ketika nanti kelebihan dana ya, jadi BPR itu boleh menitipkan dananya kepada SBI. Saya menitipkan kepada dana bank umum dalam bentuk SBI. Kemudian jenis-jenis BPR yang ada di Indonesia berdasarkan data dari Perhimpunan Bank Pengkreditan Rakyat Indonesia atau Perparindo, pada saat ini BPR dan BPRS di Indonesia berjumlah 1.558. Luar biasa ya, kenaikannya luar biasa. Kepemilikannya 100% milik Indonesia. Jadi tidak ada BPR milik umum atau milik orang asing. Berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah seperti BPR Jatim, BPR Pasar misalnya seperti itu. Kemudian BPR yang dimiliki oleh swasta. Yang swasta banyak ya, swasti wastu, kemudian ini loh yang ada di jalan raya itu STJ SAA lah, SAA misalnya seperti itu, SAJ. Nah, itu milik swasta, orang Cina rata-rata pemiliknya karena memang mereka banyak uang. Kemudian yang berikutnya berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional, kemudian BPR syariah. Berdasarkan jenisnya, BPR dapat digolongkan menjadi tiga kalau menurut jenisnya. Jenis yang pertama, BPR Badan Pengkreditan Desa atau BKD, adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Namun di tahun 92 melalui Undang-Undang Perbankan, BKD diberi status sebagai BPR. Jadi dulunya BPR jenisnya, tapi akhirnya pengakuannya di tahun 2092 sebagai BPR. Namun karakteristiknya yang unik, bank desa
dan lumbung desa adalah contoh jenis BPR Badan Kredit Desa. Nah, dalam bentuk lumbung desa, bank desa, misalnya awalnya dari BKD itu. Kemudian jenis kedua yaitu BPR bukan Badan Kredit Desa. Contohnya BPR X dan LDKP atau Lembaga Dana Kredit Pedesaan. Bukan ya, bukan Badan Kredit Desa. Oh, berbeda maksudnya dengan Bank Kredit Desa. Kemudian Bank Pasar, pernah dengar ya Bank Pasar itu yang ada di Jalan Ayani, dekatnya Rio. Kemudian BKPD, Bank Karya Produksi Desa, dan Bank Pegawai. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga adalah LDKP, Lembaga Dana dan Pengkreditan Pedesaan. Ini dapat terwujud perusahaan daerah atau PD. Contoh yang sering mereka lakukan adalah dalam bentuk perkoperasian, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Itu merupakan jenis salah satunya BPR juga. Kemudian produk BPR seperti tadi tabungan, deposito, kredit, dan penyertaan atau penitipan dana, penempatan dana di BI dalam bentuk SBI. Nah, kemudian Pakto. Nah, Pakto ini menjadi momentum tahun 88 berkembangnya BPR. Keprihatinan terhadap rentenir akhirnya didirikannya sebuah lembaga keuangan mikro yang memiliki misi memiliki misi mulia ini pun terbentuk sekitar tahun 1916 sampai dengan 30 berupa lumbung desa, badan desa, bank tani, bank dagang desa, bank pasar, dan bank karya produksi desa atau BKDP. BKPD. Tapi di tahun 1970-an lembaga dana kredit pedesaan terbentuklah sebuah lembaga baru dalam bentuk BPR yaitu LDKP. Tahun 88 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 88. Sehingga paket kebijakan Oktober 88 itu disebut dengan istilah Pakto. PAK Pak Oktober To 88 Pakto. Dulu mungkin seumuran ibu sudah pernah Bang Pakto gitu. Tak pikir Pakto itu orang yang memiliki yang terkaya, ternyata Pakto itu adalah singkatan dari paket kebijakan Oktober 88. Ini mungkin didirikan oleh ketika Presiden Pak Soeharto sesuai dengan keputusan Presiden tahun 38. Momentum lahirnya BPR baru sehingga BPR melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Kemudian perubahan Undang-Undang Perbankan tahun 92 keluarlah Undang-Undang Nomor 792 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 1098 sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR yang diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Nah, kemudian sejak tanggal saat itu di Indonesia hanya dikenal dengan dua lembaga keuangan. Jadi mulai tahun 98 pengakuan adanya bank umum dan BPR. Kemudian lembaga keuangan bukan bank yang sebelumnya telah memperoleh izin usaha dari Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, nah ini bisa juga menjadi BPR. Kemudian lembaga lain yang disamakan dengan itu juga diberikan status BPR dengan memenuhi persyaratan aturan yang ditetapkan menjadi BPR dengan jangka waktu per 31 Oktober 97. Tahun 2004 eksistensi BPR kian kuat dengan adanya lembaga independen atau LPS, lembaga penjaminan simpanan. Jadi ada peraturan dari pemerintah ketika ada BPR, makanya ada uang yang harus disetor kepada BI untuk mengatur ini ya LPS. Ketika misalnya BPR itu tidak bisa mengembalikan uang masyarakat, maka bank umum akan mengembalikan. Artinya lembaga penjamin. Tapi di sini ada dana yang harus disimpan di bank umum gitu lah. Nah, kemudian setiap BPR tertulis bahwa telah mengikuti atau ikut LPS gitu, sehingga kepercayaan masyarakat semakin kuat terhadap BPR. Selanjutnya jumlah BPR lumayan banyak ya, tadi sudah disampaikan sekitar 1.558 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi BPR pun kian strategis selain merupakan
lembaga intermediasi yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. BPR juga merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga BPR juga memiliki karakteristik yang spesifik sehingga memungkinkan bagi BPR untuk menjangkau melayani UMKM dan masyarakat pedesaan. Kemudian peran BPR untuk UMKM, memajukan UMKM, caranya dengan cara meningkatkan aktivitas pengusaha mikro dalam pembiayaan dan mengembangkan usaha. Jadi lebih banyak BPR itu membiayai UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kemudian mendorong dan membina masyarakat UMKM untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha, yaitu memberikan pelatihan, memberikan fasilitas alat-alat, meningkatkan usaha UMKM. Yang berikutnya membantu dan menghubungkan UMKM dengan saluran distribusi serta pemasaran, membantu pelayanan untuk pemasaran, mengembangkan pemasaran. Dan kemudian yang berikutnya mendorong sinergi dengan pelaku usaha yang lain. Misalnya pengusaha keripik itu dihubungkan dengan pemilik bahan baku, baik berupa pisang atau dalam berupa apa gitu. Bahan bakunya apa itu nanti dihubungkan termasuk kepada distributor penjualan. Ini. Berikutnya, terima kasih. Ternyata dengan berakhirnya kita berakhir pula untuk mata kuliah hari ini. Mungkin perlu ada yang ditanyakan nanti ketika kita melakukan kuliah luring atau tatap muka, Anda bisa tanyakan, siapkan dengan pencatatan biar tidak lupa, dan itu juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum saya tutup, kita berdoa tutup majelis. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.